Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'at nalikane jatuh apa luqmatu ahadikum suapane salah sijine sira kabeh fal khudha maka becing alap sapa ahad ing luqmah fal yumit maka becik misihaken sapa ahad ma ing perkara kana kan ana apa oma iku biha kelawan luqmah min adzan atane saking kotoran wal yakulha lan becik mangan sapa ahad ha ing luqmah wala yadaha lan aja ninggal sapa ahad ing luqmah disyaitoni kanggo syaiton wala yamsah lan aja ngusap lebih enak lah aja ngelap gitu ya aja ngelap atau ngusap sopo ahad yadahu ing tangan ahad ilmim diri kelawan tisu atau satu tangan hatta yalaka singga jilati sopo ahad asabi'ahu ing pira-pira jarin ahad fa innahu makastuhune ahad iku la yadri ora urus sapa ahad fi ayyi ta'amihi ing dalam iku endi panganane ahad al barakatu tawi barokah rawahu Muslim. Nah, dari sahabat Jabir, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila suapan salah satu dari kalian jatuh, maka hendaklah dia mengambilnya lalu sisihkan apa-apa yang nempel dari kotoran. Amato yumitu fal yumit, sisihkan. Terus apa? Telah diambil, dibuang yang kotor-kotor itu, dimakan. Wal yakulha, dimakan. Ya. Jangan biarkan itu tercecer, jatuh, dibiarkan jadi makanan syaitan. Paham? Iya. Nah, terus kata Nabi juga, jangan lap tangan dengan tisu. Mindil itu ya, kalau dulu ya terbuat dari kain ya, maka diartikan satu tangan. Nah, sekarang bisa diartikan tisu. Jangan dulu dilap tangan dengan tisu, gimana? Sampai dijilati. Jilati gitu ya? Bukan, pun begitu. Paham caranya? Kenapa? Ini alasannya. Masalahnya di mana keberkahan yang ada dalam makanan kita, di mana? Apakah yang sudah masuk, apa yang masih nempel di tangan-tangan ini? Ya, kan di hadis kemarin disampaikan sampai yang menempel, yang masih ada, maksud saya dinampan di piring kalian itu dilapin itu. Nah, ingat, berarti poin penting, ingat, jangan pernah menyisakan sedikit makanan dalam piring kalian kecuali tulang, yang itu bukan makanan kalian. Paham? Kan kemarin udah kita ceritakan ya,
Wa anhu lan saking Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitana stuna syaitan iku yahduru hadir sapa syaitan ahadakum salah sijara kabeh inda kulli syai'in indalam saben-saben suci min syani saking tingkai ahad hatta yahdurahu sehingga hadir sapa syaitan ing kulli syai' inda ta'amihi ing dalam nalikane mangane ahad pada sakotat mangka nalikane jatuh apa luqmatu ahadikum suapane salah sini sira kabeh faya khudha maka becik ngalap sapa ahad ing luqmah wali umit maka becik nisakan sapa ahad ma ing perkara kana kang ana apa iku biha kelawan luqmah summa yakullaha nuli becik mangan sapa ahad ing luqmah wala yataha lan aja ninggal sapa ahad ing luqmah li syaitani kanggo syaiton fa idza faraka makane kana wis rampung sapa ahad fal yal'ak laika yal'aku ya wazan fa'ila mudhari'nya yaf'alu fa'ila yaf'alu alima ya'lamu ada fa'ila yaf'ilu ada ya kasratani fal yal'ak maka bencik njilati sapa ahad asabihu ing pira-pira jarin ahad fa inna muslimun ahad iqala bi oror sapa ahad fi ayat amil ing dalam iku endi-endi pangan ahad al barakatuh fi barakah rawahu Muslim. Ini sedikit tambahan redaksi doang ya, intinya sama ya. Kalau kalian makan jatuh ya itu diambil, kalau ada kotoran ya disisihkan ya. Kalau memang masih bisa dibersihkan, kalau udah nggak bisa ya udah berarti. Apa alasannya itu? Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Masalahnya di mana itu keberkahan Allah tempelkan gitu. Berarti dipaham ya dari hadis ini tersirat apa? Berarti ketika berkah turun itu nggak nempel kepada semua makanan itu. Di mana ya Allah alam. Makanya Nabi mengajarkan kalau makan itu yang di piring dibersihin, dimakan ya bersihin, yang di tangan juga jangan dulu dilap, jangan dulu dicuci sebelum disikat. Paham? Jawabannya fi ayyi ta'amihil barakah. Masalahnya di mana itu ada keberkahan. Wa Anas radhiyallahu anhu kana Anas sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza kalan lekane dahar sapa Rasulullah ta'aman ing panganan laika mangkan jelati sapa Rasulullah asabihu ing pira-pira jarine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata kang telu wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza saqatat nalikane gugur apa luqmatu ahadikum suapane salah sijine sira kabeh fal yumit maka becik isaken sapa ahad anha saking luqmah al ada ing kotoran wa yakul halan becik mangan sapa ahad ing luqmah wala yadaha tan aja ninggal sapa ahad ing luqmah li syaitane kanggo syaiton
Wa amaralan perintah sapa Rasulullah ing kita antas luta angenta ngorepi atau ngorepi bersihi bahasa dia ngorep gitu. Apa bahasa Betawinya? Baik, apa bahasa Betawi? Dikumpulin tuh terus baru deh. Hei, orang Betawi tuh nggak tahu ya, ngorep gitu yang ya itu bersihin gitu ya. Al-qasata inampan ya. Waqalan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innakum setuna sirakabi kala tadruna. Ora weruh sapa sirabe fi ayyi ta'amikum. Ing dalam iku ndi panganan sirabe awal barakatuh barakah rawahu Muslim. Ya, masih sama ya. Redaksi sedikit berbeda tapi intinya sama, cuma perlu diterjemahkan ya biar kalian memahami betul hadis secara tersurat dan tersiratnya. Simak ya bahwa Rasulullah SAW apabila makan, beliau itu menjelati jarinya yang 3. Ini hadis ini udah lewat ya. Kan kalau kurma kan begitu. Sebab kurma sangat mudah diambil dengan 3 jari. Kalau nasi gimana? Ya karena nasi beda dengan kurma, ya pakai 1 lagi 4. Masih susah ya 5. Yang 5 kamu ngambil di qadril hajah gitu ya. Nasi di sini tentu di masa itu kan belum ada nasi ya, gandum ada. Intinya poinnya 3 jari itu makna yang tersirat dari ini, jangan mengambil berlebihan dari makanan yang dimakan, maka gunakan 3 jari. Ketika yang dimakan nasi ya sesuai dengan hajat, 4 cukup bisa, nggak susah ya udah 5. Yang 5 suapannya jangan gede-gede gitu ya. Ya. Jangan ngambil di kepal-kepal dulu gitu. Ini kayak orang kelaparan seminggu nggak ketemu nasi begitu. Ada begitu. Nah, jadi beliau menjelati jari yang 3. Terus beliau bersabda, apabila jatuh, apabila gugur, ya lebih enak jatuh ya. Suapan salah satu dari kalian, maka sisihkan kotoran yang ada lalu dimakan, jangan biarkan itu terbuang untuk setan. Dan juga Nabi juga memerintahkan sama kita apa? Untuk membersihkan nampan itu. Tuh. Jadi tangan kita harus bersih sebelum dicuci. Piring atau nampan kita pun harus bersih dari makan-makan itu. Ini tolong dibiasakan. Dibiasakan, jangan biasa menterlantarkan makanan dibuang tanpa ada tujuan yang benar. Kalau kalian makan nggak habis dikasih ayam, berarti kamu sedekah sama binatang, sama ayam ya, atau sama makhluk yang lainnya. Tapi kalau kalian buang cuma-cuma, dibiarkan menjamur begitu, terbang cuma-cuma, itu mubadzir. Wala tubadir tabdira, innal mubadzirina kanu ikhwan syaitan. Perbuatan syaitan haram itu. Dan khawatir kalau itu terus dan sering dilakukan menjadi sebab kefakiran, jadi sebab kesialan, jadi sebab jatuh miskin. Sebab apa? Sebab itu termasuk perbuatan kufur nikmat. Kata Allah apa firman-Nya? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid.
Kalau kalian kufur dengan nikmatku, sesungguhnya sisaku sangatlah pedih. Sisa Allah di dunia dengan diambil keberkahan dalam usaha, dalam hidupnya. Apa? Terus Allah jatuhkan dia miskin, tadinya orang kaya. Ya, itu adab dunia untuk begitu. Adab akhirat ya lebih daripada itu. Nah, ya. Terus Nabi menjelaskan sama dengan hadis sebelumnya. Innakum la tadruna fi ayyi ta'amkumul barakah. Rawahu Muslim. Wa an Sa'id bin Haris annahu salah takon sahabat Jabir bin Jabir radhiyallahu anil wudu'i saking wudu. Mimma saking panganan. Man itu panganan ya. Masat kang nempel apa naru api. Faqala mangkan jawab sapa Jabir la ora wudu. Qad kunna teman-teman anak kita zamanan Nabi ing dalam zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kula najitu ora nemu sapa kita misla zalika ta'ami ing sepadana mengkon panganan illa qalilan angin kang setitik. Faida namo malakan utai ketiku wajadna nemu sapa kita ing ta'am lam yakun ora ana kulana kete apa mana dilu pira-pira sapu tangan atau tisu illa akufana atau bisa ala il akufuna ya. Apa kita kalian? Doma. Berarti badal dari itu ya. Illa akufuna ing pira-pira telapak tangan kita wasawaiduna lan pira-pira apa ini namanya? Lengan. Kalau ini lengan atas lengan itulah bahasa Indonesia ya. Bahasa Arab berarti lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Ini namanya sa'idun, jamannya sarwati. Kalau ini adidun. Wa kada munalan kira-kira telapak kaki kita cuma nusolli nulis salat sopa kita walana taulan orang wudu sopa kita rawahul Bukhari. Nah, jadi Jabir pernah ditanya tentang wudu habis makan makanan yang tersentuh api. Artinya itu makan itu pakai proses api. Ya, entah itu dipanggang, entah itu digoreng, entah itu dikukus, namanya mimma masat nar ya. Itu makanan yang matang itu sebab disentuh sentuhan api. Paham? Kalau yang enggak ya kayak pisang itu kan matang alami itu ya atau yang lainnya. Nah, gimana begitu? Apakah wudu lagi? Dijawab lah, enggak. Ya. Kita dulu di zaman Nabi tidak menemukan makanan seperti itu kecuali jarang-jarang, artinya jarang masak berarti. Ya. Illa qalilan berarti jarang ketemu makanan yang tersentuh api. Tapi kalau kita menemukan fa nahnu wajadnahu, kami tidak punya tisu-tisu, tidak punya sapu tangan kecuali telapak tangan dan ini lengan ya, dan telapak kaki. Makanya setelah itu sebelum apa namanya, sebelum dicuci kayak kalau nggak ada air tentunya itu ya diperetin di telapak kaki gitu ya. Terus habis itu apa? Sholat dan tidak berwudu lagi. Artinya apa? Makan makanan yang disetapi tidak membatalkan wudu.
Di sini ada masalah khilaf itu ya, apakah itu wudu batal atau enggak. Rawahul Bukhari. Babu tasadi wallahu a'lam bishawab.